sebenarnya memang orang security operation itu sekarang di setiap perusahaan jadi orang paling penting, ya, karena garda paling depan dari perusahaan. Kalau orang IT infrastruktur itu bahkan di belakangnya security, bener gak Bapak Ibu ya? Kalau sekarang masih pakai berbagai macam fitur security dari berbagai macam vendor yang sebenarnya bisa dikonsolidasi ke satu vendor, ya. Kita dengan teknologi Maestro Orchestrator ini kita bisa untuk manage banyak appliance kita. Sistemnya bisa clustering atau bahkan bisa untuk scalability, scale up, ya. Dan fitur-fitur yang tadinya ada di vendor lain gitu ya, itu bisa dikonsolidate juga pakai Maestro kita hanya dengan menambahkan appliance. Kalau Bapak Ibu masih pakai fitur-fitur dari cyber security dengan brand yang berbeda, ya, karena kita bisa untuk mulai dari manage next gen firewall, IPS, DNS, URL filtering, HTTPS inspection, bahkan sampai ke cloud base, private cloud, nanti kita akan cerita soal cloud guards, ya. Itu semua kita bisa manage, kita bisa kontrol, dan begitu itu dikonsolidasi ke kita, ya otomatis nanti untuk manajemen maupun visibility-nya kita bisa centralize, ya. Sekarang cloud adoption udah cukup banyak Pak ya, hampir semua industri seperti itu mengadopsi yang namanya cloud adoption, mostly kebanyakan. Mungkin untuk beberapa dari sisi government ataupun dari sisi insurance Pak ya, dan juga banking sedikit terkendala karena ada yang namanya regulasi, ataupun nanti ketika regulasinya udah terbuka bebas, as long as cloud-nya ada di Indonesia, pasti kebanyakan customer akan udah mulai coba shifting nih seperti itu. Kenapa? Karena cloud ini kalau kata anak zaman sekarang itu FOMO-nya Pak ya. Sebisa mungkin kita coba dulu lah apakah cloud ini sesuai nggak sih dengan environment-nya kita, apalagi adopsi dari sisi public cloud itu sekarang udah cukup banyak Pak ya. Udah ada Azure, ada AWS, ada GCP, belum lagi ada AliCloud seperti itu. Artinya environment ataupun test case untuk kita melakukan cloud adoption itu cukup banyak. Nah, kita breakdown lagi ke security karena fokus kita pada pagi hari ini adalah security. Apa sih resurface yang ada dari sisi ketika kita coba melakukan cloud adoption itu sendiri? Yang pertama adalah aset-aset yang kita miliki Pak. Mostly pada saat kita bikin virtual mesin ataupun VM di cloud, pastinya akan bisa akses ke internet Pak ya. Dan juga pasti akan yang namanya terconnected seperti itu. Artinya ketika ada satu aset kita yang udah terkompromis, dia juga bisa akan melakukan lateral movement dengan cepat. Seperti itu. Kenapa? Ya karena itu everything is connected di public cloud. Selama kita nggak ada policy-nya per segmen kah ataupun per policy group kah, itu akan terconnected seperti itu. Jadi kalau kita coba breakdown lagi dari sisi public cloud itu sendiri, mereka itu fokusnya adalah dari sisi bagaimana mereka bisa menyediakan cloud environment itu bisa membantu bisnis dari sisi customer. Tapi mereka nggak fokus dari yang namanya risk-nya ataupun security-nya. Nah, disinilah Checkpoint coba membantu Bapak Ibu sekalian ketika Bapak mulai coba transformasi ke public cloud ataupun private cloud. Dan coba aja deh, nanti mungkin Bapak udah ada yang pakai di public cloud Pak ya. Kita enable satu VM, kita open aja itu selama 10 menit ataupun 15 menit akses ke public. Pasti banyak akses-akses yang aneh-aneh dari IP-IP yang mungkin bukan di region kita ataupun dari Indonesia. Seperti itu. Pasti akan ada banyak. Dan itu agak susah kalau kita coba monitoring hanya dari sisi cloud platformnya aja. Kita butuh tools ataupun sebuah solusi yang bisa mengcombine informasi tersebut dalam single information, single dashboard, ditambah apakah IP-IP yang coba akses ataupun vulnerability yang ada di VM tersebut itu udah terkonfirmasi bahwasanya dia itu suspicious ataupun malicious. Oleh sebab itu kenapa vendor security sekarang udah mulai berperan
transisi ke arah public cloud. Jadi checkpoint itu coba membagi menjadi 5 area use case-nya dari sisi customer ketika Bapak mulai moving ke public cloud. Yang pertama adalah ketika Bapak ada melakukan yang namanya cloud migration, transisi ke public cloud, kita bisa menggunakan network security dan juga web application firewall untuk ngeproteksinya. Yang kedua, untuk mengeliminate yang namanya risk di sisi public cloud, kita bisa menggunakan posture management dan enterprise risk management. Untuk hardening-nya ataupun endpoint security-nya lah dari sisi serverless, container, dan juga VM-nya, nanti Bapak bisa memanfaatkan cloud workload protection-nya dari sisi checkpoint. Untuk developer security-nya, nanti bisa menggunakan cloud security ataupun checkpoint. Kami baru saja mengakuisisi yang namanya Spectral. Dan yang terakhir untuk threat hunting nanti bisa menggunakan cloud detection and response. Dan kesemuanya ini nanti bisa di-manage dari single management menggunakan Infinity Portal seperti itu, Pak. Banyak yang nggak ngeh bahwasanya checkpoint itu nomor 1, Pak, untuk public cloud use case seperti itu. Artinya value-nya checkpoint itu kami udah support di banyak public ataupun private cloud seperti itu. Dan ini report dari sisi Gartner, Pak, ya, di tahun lalu critical capabilities untuk network firewall checkpoint itu nomor 1 untuk public cloud karena kita bisa integrasi dengan multiple public ataupun private cloud seperti itu. Jadi ketika Bapak punya public ataupun private cloud, itu juga bisa kita kolaborasikan. Synapse Triple P membantu kita untuk bisa enhance cloud security-nya Bapak. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Synapse Triple P ini, kita bisa tahu lah high risk value asetnya Bapak itu apa aja, dan juga potensial attack path-nya seperti apa. Mungkin untuk potensial attack path-nya tadi sedikit saya share. Ketika Bapak mungkin pengen recall, nanti bisa saya tunjukkan pada saat demo seperti itu. Dan yang terakhir adalah kami sebetulnya dari sisi checkpoint untuk cloud security nggak hanya punya Synapse solution, kami juga punya WAF dan juga Cloud Guard network security ataupun firewall di cloud seperti itu.